menteri yang terkait. Ya misalkan nanti yang terkait dengan menteri dalam negeri, mungkin kita bicara tentang wawasan kebangsaan di daerah-daerah. Mungkin juga kalau dulu itu ada namanya bela negara. Itu mungkin bisa nanti kita juga lakukan, tapi kerjasama yang dananya sudah tentu ada di situ, jadi kita sebagai pelaksana. Bahkan juga selama ini banyak diproyekkan orang, yaitu sosialisasi undang-undang. Lah pertanyaan kita, mengapa bukan LPM yang melaksanakan itu? Padahal yang ada di rakyat adalah LPM sudah ada. LPM lah pelaksananya, berarti LPM yang ngambil duitnya. Jangan LPM jadi peserta, dengerin, dikasih minuman, lalu dibagi-bagi duitnya di belakang. Ini yang nggak boleh terjadi. Ini. Jadi kita ingin bahwa kalau ada seperti itu, ya biarlah kita sosialisasi kepada rakyat. Yang punya rakyat itu adalah yang ada di desa, LPM di desa. Nah ini saya kira itu program-program. Ya, kemudian juga misalkan sudah kita akan bicara tentang ini ada besok setengah jam 2 kita ketemu dengan di direksi ya Bakri Microfinance. Jadi Bakri Microfinance ini perusahaan, jadi perusahaannya Pak Abu Rizal, bukan partai ini. Jangan sampai nanti ada tadi kok yang nanya, bukan, tapi ini memang ada perusahaan siapa saja. Itu menyiapkan dana kurang lebih 300-400 miliar itu untuk disinergikan dengan pengusaha-pengusaha kecil, khususnya perempuan. Jadi laki-laki tidak, rupa-rupanya laki-laki ini nggak terpercaya. Hanya perempuan semua nanti, tetapi diprioritaskan di masyarakat daerah tertinggal. Iya. Nah ini pembinaan. Nah, kita ingin di situ programnya adalah peningkatan ekonomi, kemudian juga bagaimana penyuluhan tentang kesehatan masyarakat, ya jadi ibu-ibu dan lain-lain sebagainya itu. Nah besok jam 2 diharapkan sudah sampai pada kesepakatan. Kita pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa kita sama-sama ya dengan Bakri Microfinance, jadi nanti misalkan ada di daerah Jawa Barat, kalau Jawa Barat sudah jalan, itu di daerah Karawang, kan mungkin nanti Jawa Timur misalkan di Gresik, ini Saudara Bendahara Umum sudah di sana sudah siap. Nah, ketika ditentukan tempatnya berarti mulai daripada petugas, penyuluh, pembimbing itu harus dari LPM, ya harus dari LPM. Dan juga LPM bertugas yang membimbing, bertugas, dan tentu nanti ini kalau itu masuk di situ berarti kan ada operasional. Jadi ada amal akhirat, pahala, amal dunia, ya dapat honor. Kan ada amalnya juga jadi. Nah ini Bapak dan Saudara. Jadi ini kita coba usahakan begitu. Kemudian misalkan kemarin itu ada daerah-daerah tertinggal, ya saya sudah baca programnya cukup bagus. Jadi bagaimana ada satu gerakan-gerakan dari LPM untuk meningkatkan daerah yang desa tertinggal menjadi tidak tertinggal. Kita juga harapkan, dan kita Menteri daerah PDT itu sudah bicara saya, dan ini juga sudah siap. Ya jadi ini antara lain Bapak dan Saudara sekalian, sehingga pada Mukernas yang diproyeksikan pada bulan September, kerja kita hanya bahas proposal itu. Begitu proposal ini kita sudah selesai, ya kita sudah terkondisikan kerjasama ya dengan menteri, yaitu ada MOU, sehingga anggaran-anggarannya itu nanti juga tentu dari sana ya sebagian, dan itu yang kita buat seperti itu. Nah, mengapa ini kita buat begini saudara-saudara sekalian? Karena selama ini lagi-lagi ini masyarakat ini itu jadi jualan. Ya jadi jualan atas nama, tapi nggak ada. Nah, kita tidak ingin ke depan. Makanya saya tadi memberi sambutan, ya kita keras-keras saja. Jangan, saya selalu bilang, ya, bodoh dan baik itu dikit bedanya.
Kalau kita bilang udahlah, ada memang belum rezeki kita, ya 1 kali tidak apa-apa, 2 kali, 3 kali, ya kalau tidak berarti kita bodoh, bukan baik. Itu jadi memang kita harus punya sikap, punya pandangan, tetapi sikap dan pandangan kita itu tidak melanggar dan juga didukung oleh pertimbangan-pertimbangan objektif untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan semangat dan hakikat organisasi kita. Nah, itu mungkin Bapak dan Saudara sekalian pola kerja kita nanti. Nah, yang memahami semua ini bukan saya ketua umum, yang memahami mereka-mereka ini. Iya, maaf, jadi saya memang dalam rapat kita karena kerja organisasi itu kan kolektif. Kalau kita sudah berorganisasi, jangan lagi berpikir bagaimana membesarkan ketua umum, itu tidak benar. Berorganisasi adalah kerja kolektif, karena itu tujuannya adalah untuk saling membesarkan, untuk saling memenuhi kepentingan kita. Jadi saya bilang sama teman-teman ini, ngapain? Misalkan saya sudah ketua umum kok, nggak usah lagi saya dipromosikan. Iya, nggak usah lagi. Lalu kita ini sama-sama. Nah, karena itu nanti ada penanggung jawab kegiatan masing-masing. Dan seluruh ini kita harus saling memahami juga. Jangan ketika ini bekerja, yang lain nonton. Ketika di sini makan, yang lain makan juga, tetapi makan jari. Nah, ini tidak boleh. Nah, inilah LPM sebenarnya. Itulah hakikat dan kelebihan LPM. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, untuk di tataran provinsi, pimpinan-pimpinan bukan untuk desa. Tetapi kita ini pimpinan-pimpinan di kabupaten, ini memang konsep ini perlu kita paham. Kenapa sih sekarang ini yang terjadi hari ini masih adanya ketimpangan antara desa dan kota, timur barat, kemudian miskin kaya masih ada. Kenapa? Kan ada semua fakta-fakta di sini, dan ini nanti saya tinggalkan saja. Dan untuk dialog nanti biar ini ada semua ini, ya, jadi mulai dari sekjen dan ketua-ketua, ada wakil sekjen, nanti bendahara umum, ya pulang dengan saya. Pulang. Bendahara umum nanti pulang dengan saya. Ya, jadi biar nanti mereka, tapi meskipun demikian mungkin ya ini Pak Sujana nanti jam 2, ini sudah dalam perjalanan, dia sebentar lagi nyampe, jadi juga nanti Pak Sujana juga akan hadir, dan saya lebih cenderung kalau prioritaskan Pak Sujana dulu, karena memang program-program yang dilakukan oleh Menko Kesra selama ini, sejak Pak Abu Rizal dari di situ banyak sekali program-program pemberdayaan rakyat. Ini kemana sekarang itu? Malah justru kadang-kadang program ini bahwa dikerjakan oleh orang tertentu, baru masyarakat setempat tidak tahu apa-apa. Pendampingnya juga adalah orang luar, orang mana. Nah, kita ingin dimanapun program pemberdayaan rakyat itu dilakukan, kita ingin rakyat masyarakat setempat betul-betul menjadi pelaku. Nah, itu nanti mungkin itu yang dituntut nanti kepada Pak Sujana. Jadi jangan kita duduk aja, ada PNPM, ada katanya begini, apa ya. Ya, kita jangankan menikmati, tahu aja tidak. Nah, ini saya kira Bapak dan Saudara sekalian, karena itu ya saya mohon izin, ya Bapak dan Saudara sekalian, saya harus ke Jakarta. Dan terus terang saja tadi juga ini bukan untuk dikasihani. Ini anak saya lagi sakit, jadi sedang juga tadi dokternya itu memberikan rujukan ke Singapura karena anak kecil 1,5 tahun. Jadi istri tadi saya bilang, ya udah nanti kalau memang sebagai bapak yang bertanggung jawab harus menunjukkan, karena itu nanti Pak Andin namanya Pak Anu. Ya, karena itu, nah ini memang kalau dilihat dari sisi rambut ini memang abang yang paling senior di sini. Iya kan, ini Pak Andin, jadi tidak salah kan Pak Andin kan? Ya, Pak Ilham ini memang dilihat paling senior ini. Karena itu sekali lagi mohon maaf, insya Allah acara-acara LPM Jawa Barat silakan di kabupaten-kabupaten, kalau memang ada waktu saya dan tidak jauh kan bisa pulang pergi. Jadi insya Allah dengan teman-teman ini satu tim kolektif, insya Allah itu akan datang kepada acara-acara
yang dilakukan oleh Bapak dan saudara sekalian. Karena itu silakan Pak Andin ya untuk memimpin, dan saya mohon pamit Kang Tatan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok Kang Asep ini kayak naon Kang Asep? Ini bendahara umum belum ketemu Kang Asep. Aduh.